datang, siang telah berganti malam, pagi pun datang kembali bersama pengharapan kepadamu. Menyambut hari ini tiada terbatas kasih setiamu. Tuhan, kami memohon urapan kuasa Roh-Mu mengantarkan kami masuk pada jalan menuju hadirat-Mu. Sungguh kami tak mampu untuk melangkah seorang diri. Yang ada hanyalah dosa dan derita mewarnai kehidupan dunia ini. Ampunilah dosaku, baruilah diriku, agar ku menjadi saksi firman-Mu. Jalan yang ku lalui penuh onar dan duri, ku tahu Tuhan besertaku. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Apa kabar dari saudara-saudara? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Kita berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan semua pekerjaan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi yang teduh ini. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan melakukan berbagai kegiatan pada hari ini. Dan sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 13, dan saya bacakan kepada kita semua sebagai berikut. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Saudara-saudara, kitab Yosua, ayat yang kita baca itu tadi, sebenarnya disampaikan kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye. Tetapi yang dikatakan dalam ayat ini juga sebenarnya berbicara kepada kita, yakni mengandung dua ajaran yang harus kita hayati dan terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, Tuhan mengaruniakan keamanan dan negeri kepada mereka, kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye. Singkatnya, Allah memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kekayaan kepada mereka itu, berupa tanah tempat tinggal bagi mereka dan keamanan. Di negeri Mesir, saudara-saudara, mereka tak punya apa-apa. Tidak punya tanah, tidak punya keamanan. Karena mereka adalah budak-budak di negeri Mesir. Mereka bekerja keras, tetapi hasil kerja keras mereka bukan untuk mereka nikmati, tetapi adalah untuk kesejahteraan bangsa Mesir sendiri. Sekarang sesudah tiba di tanah perjanjian dengan kuat kuasa Tuhan melalui hamba-hambanya, mereka sudah tiba di tanah perjanjian itu. Mereka aman dan punya tanah tempat tinggal.
Itu semua, saudara-saudara, adalah karena karunia dan anugerah Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, apakah kita mengakui bahwa yang kita miliki sekarang adalah karunia dan anugerah Tuhan kepada kita? Terlebih lagi, apa yang tidak dapat kita peroleh dengan kerja keras apapun, yaitu keselamatan, telah diberikan kepada kita seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi fokus pemberitaan dalam bulan Natal ini. Atau dengan kata lain, bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, maka kita hidup dapat seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata kita tidak boleh hanya bersukacita atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam hidup kita. Tetapi kita juga punya kewajiban terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita. Ajaran yang kedua ini dapat kita baca di ayat-ayat berikut, yaitu berupa tanggung jawab menolong saudara-saudara yang belum mempunyai tempat tinggal. Perintahnya begini, kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Saudara-saudara, bagaikan suku Ruben, Gad, dan Manasye, kita sudah tiba dalam perjalanan panjang dalam hidup kita sampai ke ujung tahun 2022 ini. Kalau kita berpikir positif, saudara-saudara, apalagi kalau kita ingat apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita telah memperoleh kebaikan Allah berupa nafas kehidupan, bahkan keamanan dan berbagai anugerah dari Tuhan selama perjalanan kita di tahun 2022 sampai sekarang ini. Sebentar lagi, saudara-saudara, kita akan menyeberang ke tahun 2023. Dalam hal ini, kita tidak boleh lupa tentang keamanan dan berbagai anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan seperti yang dikatakan kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye, kita diberikan tanggung jawab untuk peduli kepada orang-orang lain. Kita harus membantu saudara-saudara kita di tahun 2023 agar mereka juga dapat memperoleh keamanan dan anugerah kehidupan. Artinya, kita harus peduli, bahkan berusaha untuk menolong orang-orang lain. Kita tidak boleh egois. Mengenai hal ini, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Selamat Natal, saudara-saudara. Selamat menyambut tahun baru, tahun 2023. Tuhan kiranya menjaga dan memberikan kita semua dan memberkati kita, dan kiranya kepada kita diberikan kemampuan untuk hidup saling mengasihi, hidup damai, hidup dalam kepedulian, sehingga nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan melalui setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan terima kasih juga atas semua pemberian
anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Sungguh berbagai hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasa sukses, kadang-kadang kami merasa gagal. Tetapi di dalam semuanya itu ya Tuhan, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan akan mengantarkan kami kepada hal-hal yang baik, yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Runggun Gereja Cijantung. Kami berdoa untuk pendeta yang melayani di GBKP Cijantung, yaitu Pendeta Sahat Tarigan dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati pendeta ini dan keluarganya dan anaknya, dan juga memberkati semua pertua, diaken, naras, dan nora, pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Tuhan berkati sehingga mereka beroleh kehidupan yang penuh dengan sukacita karena mereka merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan seluruh aparatur negara kami, agar kiranya semua dapat bekerja untuk memberikan rasa aman dan damai di negara kami ini. Untuk penderita bencana alam dimanapun mereka berada, penderita gempa bumi, banjir, dan angin kencang, kami berdoa di dalam semua masalah yang mereka hadapi, kiranya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dapat keluar dari penderitaan yang mereka alami. Dan kiranya Tuhan juga menolong supaya anak-anak Tuhan dapat turun tangan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan akibat bencana alam dimanapun mereka berada. Dengar kiranya doa kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajari kami berdoa, dan kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, selamat menyambut tahun baru, tahun 2023. Amin.